Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti, NIM 170300026. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Sistem Informatika STEMIK di Cibatam. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Sistem Informasi Stok Barang Retur pada Toko Grosir City Botania. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, serta batasan masalah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Di sini saya mengambil dikarenakan pada toko ini masih menggunakan sistem manual. Terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti perhitungan barang yang kurang akurat akibat ketidaktelitian pada saat menghitung barang, dan bahkan tidak ketemunya item barang yang hendak diretur ketika akan diberikan kepada sales untuk dicatat. Untuk yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat list stok barang dari masing-masing vendor pada sebuah sistem informasi. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi inventory stok barang retur pada toko Grosir City Botania. Selanjutnya, batasan masalah saya ada 3. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan hanya untuk barang yang rusak maupun kadaluarsa. Menangani laporan pengolahan stok barang retur yang ada. Lalu stok barang retur hanya dilakukan selama 1 minggu periode. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Saya akan membahas mengenai pengertian dari sistem informasi. Sistem sendiri merupakan suatu komponen yang erat kaitannya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan data yang berbentuk relevan sehingga lebih berguna bagi penggunanya sebagai acuan pengambil keputusan. Jadi, sistem informasi merupakan suatu komponen yang memproses data menjadi sebuah informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pada program aplikasi yang saya rancang ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic atau VB. VB ini merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows atau berbasis desktop. Yang kedua, ada bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor, merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan di dalam server lalu diproses, dan kemudian hasil pemrosesan dikirim kepada web browser client. Selanjutnya, pemodelan Unified Modeling Menu atau UML merupakan sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang dibangun menggunakan teknik program orientasi objek. Lalu macam-macam diagram UML antara lain yaitu yang pertama, use case diagram, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang kedua, activity diagram, menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Lalu ada sequence diagram, menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Collaboration diagram sama halnya dengan sequence diagram, namun lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Lalu class diagram, menggambarkan keadaan atau atribut satu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Lalu ada state chart diagram, menggambarkan transisi dari perubahan keadaan suatu objek. Komponen diagram, menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen yang perangkat lunak. Lalu ada deployment diagram, menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem. Selanjutnya ada Software Deployment Lifecycle atau SDLC. Ada 6 tahapan secara umum dalam SDLC ini, antara lain yaitu yang pertama ada analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan dan menjabarkan permasalahan yang sedang terjadi. Lalu ada desain spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, konstruksi sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Lalu ada implementasi sistem, yaitu tahap menjalankan sistem sesuai dengan fungsi masing-masing. Selanjutnya, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat apakah sudah sesuai rancangan. Pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat jika terdapat permasalahan pada saat pengujian sistem. Selanjutnya ada MySQL. MySQL merupakan perangkat lunak yang terdapat di dalam sistem manajemen berbasis data SQL, database management, atau yang biasa disebut DBMS, yang multi-thread dan multi-user.
Di sini saya akan menjelaskan cara kerja MySQL. Dari gambar kita bisa lihat bahwa yang pertama, klien akan membuat permintaan dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di MySQL. Lalu aplikasi server akan merespon dan memproses dengan memberikan informasi yang diminta, dan informasi ini akan muncul di klien. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Kerangka kerjanya yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini saya menentukan objek penelitian yang akan diteliti, lalu menetapkan masalah yang ingin dianalisis pada objek penelitian. Lalu ada studi literatur. Pada tahap ini berisi teori yang dapat diambil dari berbagai seperti internet, jurnal ilmiah maupun artikel yang dapat mendukung proses penelitian. Lalu ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan observasi atau terjun ke lapangan secara langsung. Lalu ada analisis dan perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, di mana pencatatan retur barang pada toko grosir Siti Botania masih menggunakan sistem manual. Selanjutnya testing implementasi. Pada tahap ini penulis akan melakukan testing terlebih dahulu untuk sistem yang akan dibuat apakah sesuai dengan rancangan. Yang terakhir ada hasil dan kesimpulan. Pada tahap ini penulis akan membuat laporan hasil dan kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Gambaran umum perusahaan. Grosir Siti merupakan sebuah minimarket yang bergerak di bidang grosir bahan sembako maupun kebutuhan pokok lainnya. Minimarket ini mempunyai seorang sales untuk menawarkan produk-produk yang tersedia di toko dan juga menawarkan servis pengantaran barang sampai ke alamat yang dituju tanpa ongkos kirim. Di sini saya akan membahas struktur organisasi dan fungsi operasional. Yang pertama ada pemimpin toko. Bagian ini bertugas untuk mengontrol semua pekerjaan karyawan di toko dan order barang ke vendor. Lalu ada bagian administrasi. Bagian ini untuk mengontrol segala keuangan kas masuk maupun pengeluaran toko serta melakukan pelunasan nota transaksi maupun piutang. Lalu ada administrasi 2. Bagian ini bertugas untuk menginput data barang masuk maupun data barang keluar. Lalu ada salesman, bertugas untuk memasarkan dan menjual produk ke pelanggan. Selanjutnya ada kasir, bertugas untuk melakukan transaksi penjualan di toko. Yang terakhir ada SPG, bertugas menata barang dan mengisi gondola kosong atau stok minim. Visi misi minimarket Grosir Siti Botania. Visinya yaitu menjadi salah satu toko sembako terlengkap yang melayani grosir dan retail yang dikenal dan diterima dengan baik serta mampu bersaing di Batam. Misinya yaitu yang pertama, menjadi pusat perbelanjaan sembako dengan produk, harga, dan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, menyediakan produk yang lengkap dan kualitas serta harga yang mampu bersaing. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan dari segi keamanan dan kenyamanan berbelanja dengan jaminan garansi atau produk yang dibeli. Untuk slide selanjutnya yaitu gambaran sedikit tentang bab 4, analisa dan perancangan sistem saya. Di sini program saya memiliki 3 aktor, di mana aktor merupakan semua pihak yang terlibat dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu ada admin, vendor, dan bagian gudang. Di sini admin akan masuk ke dalam sistem dan menginput barang retur tersebut. Vendor akan bisa melihat barang retur tersebut dan bagian gudang sebagai pelapor stok barang yang ada. Itulah tadi presentasi laporan PKL dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.